Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi bersama kami dalam podcast IM Polewali Mandar. Bersama saya Waris, di samping kiri saya Iksan. kami berdua di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Betul. Kebetulan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu intelijen dan penindakan keimigrasian dan apa-apa yang telah dicapai oleh bidang intelijen keimigrasian imigrasi Polewali Mandar. Baik ya, mungkin sobat rekan-rekan Kanim Polewali Mandar ya perlu mengenal juga gitu ya. Jadi di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Polewali Mandar ini Mohon izin Pak, mungkin bisa dibuka iya, masker siap. biar netizen atau rekan-rekan lebih mengenal. Baiklah, untuk di depan Pak Waris saya bersedia. Biasanya Intel tuh harus Oh tertutup, ya, Pak. betul Pak, betul. Oke, jadi rekan-rekan di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Polewali Mandar ini ada bidang yang tugasnya itu cukup banyak ya, itu di bidang penyelidikan, ya di bidang penindakan, bidang intelijen, ya namanya Intel Dakim. Jadi tugasnya ini di bidang Intel Dakim ini pertama kita menyelidiki mengumpulkan bahan keterangan terkait warga negara asing atau warga negara Indonesia yang mempunyai masalah keimigrasian seperti itu. Jadi untuk tahun 2020 ini kita sudah banyak kegiatan ya, dari mulai kegiatan rapat tim pengawasan orang asing kita sudah selenggarakan di Kabupaten Polewali Mandar, di Kabupaten Majene ya. Terus kita juga sudah mengadakan operasi gabungan juga dengan ya beberapa instansi terkait ya. Salah satunya yang sering kita ajak untuk melakukan operasi itu dari TNI Polri, karena mereka mengetahui wilayah dan bilang aparat keamanan ya, seperti itu. Jadi gini Pak San, saya mau tanya ini sedikit. Masalah minggu lalu kan kita melakukan operasi gabungan di Binuang ya. Ya betul, Binuang, betul. Itu sifatnya bagaimana Pak San? Sifatnya ini operasi terbuka ya. Jadi kita mengajak beberapa instansi untuk mengadakan pengawasan orang asing bersama. Jadi kita libatkan dari TNI Polri, Polres, Kodim, ada juga dari unsur Intel ya, ada BIN, ada BAIS juga. Terus kita juga ajak itu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar, karena yang kebetulan WNA tersebut itu menurut informasinya itu datang ke Indonesia itu kan untuk bekerja. Jadi kita ajak. Jadi targetnya ini Cina ya? Iya betul. Cina. Jadi kita dapat surat dari perusahaan yang dari Jakarta bahwa melaporkan akan datang 4 orang warga negara Cina ke Polewali Mandar. Oh, itu sudah dicek semua Pak? Dokumennya bagaimana? Waktu kita operasi gabungan kita sudah cek ya, dari dokumen kesehatannya, dari dokumen ketenagakerjaan maupun dokumen keimigrasian, baik itu dari paspor atau dari izin tinggalnya. Jadi kebetulan izin tinggal juga sudah resmi ya, sebagai izin tinggal terbatas online seperti. Jadi statusnya untuk keempat WNA yang ada di Polewali Mandar ini, khususnya di Kecamatan Binuang ini, bisa dibilang sudah tidak ilegal ya, istilahnya legal begitu. Legal. Bukan tidak ilegal, ya, sudah masuk dengan legal. Kemudian masalah ini Pak, ini kan lagi masa pandemik. Oh iya COVID-19. benar. Bagaimana Pak masalah kesehatannya, apa sudah dicek? Surat-suratnya bagaimana? Nah, Pak Waris juga perlu ketahui, waktu kita datang juga, kita melakukan operasi gabungan, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita jaga pakai masker, jaga jarak sebisa mungkin, dan kita juga selalu membawa namanya hand sanitizer, seperti itu. Jadi kita juga tetap prioritaskan protokol kesehatan. Nah, kalau kita terkait dengan 4 orang WNA tersebut, ya kita juga meminta dokumen kesehatannya. Nah, itu ada namanya pemeriksaan kesehatan waktu datang di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sudah diperiksa oleh petugas kesehatan di sana. Ada kantor kesehatan pelabuhan kalau tidak salah.
Jadi aman Pak ya. Insya Allah aman. Aman. Insya Allah Terus aman. ke depannya apa kita harus perlu melakukan pengawasan ke empat warga negara Cina ini? Oh iya, tetap. Jadi kita tidak terputus hanya di kegiatan awal saja, tetap kita selama warga negara asing itu berada di wilayah Indonesia, kita wajib untuk mengawasi. Mengawasi. Iya. Nah, jadi di sini sebenarnya tugas pengawasan itu bukan hanya dari istilah dari pemerintah ya, tapi dari masyarakat pun bisa ikut mengawasi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masyarakat nih mengawasi ternyata tindakannya ada pelanggaran, ya bisa melaporkan. Ataupun misalkan masyarakat juga melihat ada orang asing yang istilahnya melakukan kegiatan yang tidak sewajarnya atau bisa dibilang ada pelanggaran, itu juga bisa melapor ke kantor imigrasi Pulau Mandar. Dan kita juga, ya Pak Waris, kita juga punya aplikasi. Ya namanya APOA. Ya aplikasi pelaporan orang asing. Nah, itu bisa diakses oleh hampir seluruh masyarakat seperti itu. Dan satu lagi, di kantor imigrasi kelas 2 non TP Pulau Mandar kan sudah mempunyai media center. Nah, di situ masyarakat juga bisa melaporkan ada pengaduannya. Jadi kalau misalkan melihat ada orang asing yang sudah lama tinggal di suatu tempat, bisa melaporkan ke situ. Oh, ini mungkin sudah jelas ya, sudah mendetail sekali Pak Ihsan. Siap. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dukung Kanim Polewali Mandar menuju WBK WBBM. Kanim Polman Magasing meladeni.